Sebelum kita masuk ke dalam materi frasa, klausa, dan kalimat, hendaknya kita mengetahui dahulu tentang pengertian dan juga struktur sintaksis. Secara umum, sintaksis adalah salah satu cabang ilmu tata bahasa yang membicarakan tentang struktur frasa, klausa, kalimat, dan juga wacana. Nah, sintaksis sendiri mengkaji sebuah konstruksi atau struktur yang bermodalkan sebuah kata. Dapat dikatakan pula bahwa sintaksis ini membincangkan tentang hubungan kata dengan kata yang lain dalam suatu ujaran. Nah, yang kedua ada struktur sintaksis. Struktur sintaksis adalah susunan atau pola hubungan antar kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam suatu bahasa menurut kaidah tata bahasa. Nah, dengan kata lain, struktur sintaksis ini menunjukkan bagaimana kata-kata disusun agar memberi makna yang benar dan dapat dipahami. Struktur sintaksis dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ada fungsi sintaksis atau peran kedudukan unsur kata dalam sebuah kalimat. Yang kedua ada kategori sintaksis. Yang ketiga ada peran sintaksis. Nah, selanjutnya ada satuan sintaksis. Nah, satuan sintaksis itu ada kata, frasa, klausa, juga kalimat, dan wacana. Nah, di sini kita akan membahas tentang frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama, kita masuk ke dalam pembahasan tentang frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi ia tidak sampai membentuk kalimat karena frasa ini tidak memiliki predikat. Nah, di dalam bahasa Arab, frasa disebut sebagai tarkib atau ibarah. Kemudian, frasa berdasarkan strukturnya. Frasa berdasarkan strukturnya terbagi menjadi dua, frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang memiliki unsur-unsur yang berkedudukan setara. Frasa endosentris terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, frasa endosentris koordinatif. Kemudian yang kedua, frasa endosentris atributif. Dan yang ketiga adalah frasa endosentris apositif. Kemudian, frasa endosentris koordinatif yaitu frasa yang dihubungkan dengan konjungsi, seperti wa, au. Contohnya, abun wa ummun. Kemudian yang kedua, frasa endosentris atributif, yaitu frasa yang terdiri dari kata inti atau kata utama dan atribut atau kata keterangan. Contohnya, kitabun jadi idun. Kemudian yang ketiga, yaitu frasa endosentris apositif, yaitu frasa yang terdiri dari dua unsur yang sama acuannya, tetapi dinyatakan dengan cara yang berbeda. Contohnya, Khalid Sodiqi. Kemudian, frasa berdasarkan struktur yang kedua yaitu frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak memiliki inti yang bisa menggantikan seluruh frasa itu. Contohnya, fil baiti. Nah, frasa eksosentris juga terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu frasa eksosentris direktif dan frasa eksosentris non-direktif. Frasa eksosentris direktif yaitu frasa yang unsur-unsurnya berhubungan erat secara struktural. Contohnya, alal maktabi. Kemudian, frasa eksosentris non-direktif, yaitu frasa yang unsur-unsurnya tidak memiliki direktif, tetapi saling melengkapi untuk membentuk makna. Contohnya, baitul hadiqati. Kemudian, beranjak ke frasa berdasarkan golongan kata. Frasa berdasarkan golongan kata terbagi menjadi dua, yaitu frasa verbal dan frasa non-verbal. Frasa verbal adalah frasa yang intinya berupa kata kerja atau verba. Contohnya, saufa yadhabu. Kemudian yang kedua, yaitu frasa non-verbal. Frasa non-verbal yaitu frasa yang intinya bukan kata kerja. Contohnya, kitabut thalib. Kemudian materi berikutnya yaitu klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang berada di atas frasa dan di bawah satuan kalimat berupa runtutan kata. Ciri-ciri klausa diantaranya yang pertama, merupakan kelompok kata. Yang kedua, memiliki unsur predikat. Yang ketiga, satu klausa memiliki satu predikat. Yang keempat, di dalam klausa terdapat satu frasa, tetapi di dalam frasa tidak mengandung klausa. Yang kelima, berpotensi menjadi sebuah kalimat. Dan yang keenam, sekurang-kurangnya mengandung satu subjek. Lalu ada unsur-unsur klausa. Yang pertama, unsur fungsional klausa. Biasanya mengandung subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian yang kedua yaitu unsur kategorial klausa, yaitu jenis kelas kata yang menjadi inti frasa. Kemudian yang ketiga yaitu unsur peran klausa, yaitu salah satu pengisi unsur fungsional. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Selanjutnya masuk ke bab kategori pembagian klausa. Klausa dibagi menjadi tiga. Pertama berdasarkan strukturnya, lalu berdasarkan predikatnya, dan berdasarkan subjeknya. Berdasarkan strukturnya, klausa dibagi menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang bisa berdiri sendiri. Contohnya, akal tul khubza. Sedangkan klausa terikat adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri dan butuh disandarkan kepada klausa lain agar kalimatnya lengkap. Contohnya, intajitahid tanjah. Lalu yang kedua, berdasarkan predikatnya, klausa dibagi menjadi dua, klausa verbal dan non-verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Dibagi menjadi 6. Pertama, klausa verbal transitif, contohnya
Qara'a Khalid ad-darsa. Lalu klausa verbal intransitif, contohnya Ja'a Zaid. Yang ketiga, klausa verbal aktif, contohnya Dhahabtu ilal madrasah. Yang keempat, klausa verbal pasif, contohnya Ughliqal bab. Yang kelima, klausa verbal reflektif yang menunjukkan bahwa kata kerja itu mengacu kembali kepada subjek. Contohnya at-tulab yasta'iduna lil musabaqah. Yang keenam, klausa verbal reflektif yang menunjukkan hubungan saling membalas antara subjek dan objek. Contohnya tadoroba Zaid wa Umar. Lalu klausa nonverbal, yaitu klausa yang predikatnya bukan kata kerja. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, nomina, contohnya huwa tabib. Yang kedua, adjektiva, contohnya al-kitabu jadid. Yang ketiga, adverbial, contohnya al-bait amamal masjid. Yang keempat, preposisi, contohnya al-kitabu alal maktab. Lalu berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, klausa dibagi menjadi 2, yaitu klausa berpusat dan tidak berpusat. Klausa berpusat adalah klausa yang memiliki predikat sebagai kalimat inti. Contohnya, akalat tiflu al-halwa. Sedangkan yang tidak berpusat adalah klausa yang tidak memiliki predikat sebagai kalimat inti. Jadi dia hanya berfungsi sebagai penjelas atau pelengkap. Contohnya, amamal masjid. Kalimat adalah satuan gramatikal atau satuan tata bahasa yang mengandung unsur subjek dan predikat. Bisa ketambahan objek maupun keterangan yang sudah mempunyai makna utuh dan berintonasi akhir. Kalimat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kalimat berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kalimat inti, kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat saja. Contohnya ja'al ahu. Kemudian yang kedua kalimat non inti, kalimat inti yang ketambahan unsur lainnya seperti unsur keterangan. Contohnya ja'al ahi amsi masaan. Yaitu kalimat berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kalimat tunggal kalimat yang hanya memiliki satu klausa saja. Contohnya al ummu yatbuhul aruzza. Terus yang kedua yaitu kalimat majmu' mustara, yaitu kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih. Contohnya yaitu David ishtara syaukulatah walakin Rino ishtaral qahwah. Dan yang ketiga, kalimat majmu' bertingkat, yaitu kalimat yang hanya memiliki unsur induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, Ja'a Riza indamana ma'ahuhu. Dan yang keempat, kalimat majmu' kompleks, yaitu kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. Contohnya, Dhahabna ila Bandung, thumma usna baital jaddatu, li'annaha kanat maridoh. Yang ketiga yaitu kalimat berdasarkan klausanya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kalimat mayar adalah kalimat yang sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Objek atau keterangan itu bersifat opsional. Contohnya al-abu akal khubza. Dan yang kedua adalah kalimat minor, adalah kalimat yang hanya memiliki satu unsur saja. Contohnya intabih. 4. Berdasarkan predikatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kalimat verbal, adalah kalimat yang pusat informasinya terletak pada kata kerja. Kalimat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kalimat transitif, adalah kalimat yang predikatnya berupa verba transitif dan diikuti oleh objek. Contohnya tika rokalal qurra. Kemudian yang B yaitu kalimat intransitif, yaitu kalimat yang predikatnya berupa verba intransitif dan tidak diikuti oleh objek. Contohnya al-ahu ya bagi. Kemudian yang C yaitu kalimat aktif, adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Contohnya yaitu al-ummu yu'adhirul ka'kah. Kemudian yang keempat yaitu kalimat pasif, adalah kalimat yang objeknya berperan sebagai subjek. Contohnya suni'atil ka'katu biwasitatil ummi. 2 yaitu kalimat nonverbal, adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja melainkan a, nomina atau kata benda. Contohnya huwa adibun masyhurun. Kemudian yang B adjektiva atau kata sifat. Contohnya at-ta'amu harun jiddan. Kemudian yang B numeralia atau kata bilangan. Contohnya fi manzili hunaka thalatha ghurfatun naum. Kemudian yang D adverbia atau kata keterangan. Contoh miftahud darajati fil hakibah. Sekian video penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih.